Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami Waalaikumsalam. ucapkan kepada Bapak Salam. Ibu guru, Bapak Ibu peserta dengan acara webinar nasional Inspiring Profesional. Hari ini sudah masuk ke seri 19 dengan tema trik sukses penerjemah delegasi. Ya, acara belum kita mulai, kita akan masih menantikan pengisi acara. Saya cek terlebih dahulu. Ada Bu Rinrin, sudah hadir Bu Rinrin? Ya, siap Mas Selamat Solihat. siang, Bu Rinrin. Apa kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Sawang Suna. Iya, Alhamdulillah. Oke, kemudian sudah hadir juga Bapak Nur Rohman ya. Apakah sudah hadir Bapak Nur Rohman? Bapak Nur Rohman ini sudah ada namanya, tapi belum on kamera ya. Kemudian narasumber kita pada siang hari ini, yang pertama ada Bapak eh, Anwar ya, Bapak SW Anwar sudah hadir. Selamat siang Pak Anwar. Ya, selamat siang, Mas. Kabar baik ya Pak Selamat Anwar siang. ya. Ya, tadi Ya, sudah kita baik. saksikan video Kota Gresik. Beliau Pak Anwar adalah Ya, kelahiran dari dari Kota Gresik ya. Jadi khas dari PTIC kita tampilkan juga video tentang daerah kelahiran. Kemudian terima sudah hadir kasih banyak. juga, ya terima kasih juga Pak Anwar. Narasumber kita yang kedua Bapak Hendra Hasim, apakah sudah hadir? Pak Hasim Hendra sudah sepertinya. Selamat siang Pak Hasim atau Pak Hendra ini panggilannya ini. Ya, selamat siang, Mas. Ya, selamat siang. Ini mungkin audionya agak ya sudah hadir ya. Kemudian Bapak Bagus Dibyo Sumantri sudah hadir juga di ruang Zoom. Hadir, Beliau akan Mas. mewakili Pangeran Gusti Suryan selaku Ketua Umum PPPTIC. Kemudian saya sapa juga Bapak Rektor kita belum hadir ya. Saya cek dulu. Mungkin bisa dibantu Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Ari selalu setia setiap saat bersama PTIC. Lebih Ya, dari terima rekan kasih. saya. Kita masih menantikan, kita akan memulai tepat pukul 12.30. Silakan Bapak Ibu bisa saling menyapa dulu di live chat ya. Jadi seperti biasa setiap Sabtu kita ada Inspiring Profesional bersama PTIC dan juga Universitas Tekom. Nanti peserta yang aktif melalui live chat baik Zoom maupun YouTube, nama-nama yang aktif bertanya maupun berkomentar dan lain sebagainya akan kita undi di akhir acara ya. Hari ini kita ada 5 imani sejumlah A50.000 rupiah dan juga ada 10 kalender dari PTIC. Nanti akan dikirim secara COD, jadi eh, diterima dan dibayar oleh pemenang. Mhm. Baik, kita sudah pukul 12.29, Pak Rektor. Oh, sudah hadir ya. Selamat bergabung Bapak Joseph. Ya, kita sudah lengkap. Bagaimana Bu Rin? Baik, Ya. sudah 12.30 kita mulai Oke, saja ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Cerdas Indonesia Emas, mari kita segera mulai acara pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Rinrin Nurfaida selaku pengurus pusat PPPTIC. Silahkan Ibu Rinrin. Terima kasih Mas Solihat. Baik, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, let's pray to our God Allah Subhanahu wa Taala, the creator of the universe, and may be sent to the last messenger of Allah, our Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Amin. and his family, his friend, and all Muslim in the world now until the day of the day. Hari ini kita melaksanakan kegiatan acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Entrepreneur Indonesia Cerdas atau PTIC, tepatnya di hari Sabtu 22 Januari tahun 2022. Insya Allah sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Bapak dan Ibu semua di Inspiring Professional seri ke-19 dengan tema Trik Sukses Penerjemah Delegasi. Sebelumnya, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk memperlancar acara ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Rahman. Pada Bapak Nur Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kita memimpin acara webinar kali ini. Mari Bapak Ibu sekalian berdoa agama dan kepentingan. Alinea Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Rahman yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengabdi untuk negeri, itulah semua.
Terima kasih Mas Solihan, host kita yang sudah memutarkan berturut-turut lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPIC. Bagi yang baru saja mendengarkan Mars PPIC, ya itulah kami kenalkan ya, Marsnya. Teman-teman, Inspiring Professional ini selalu atau bekerja sama PPIC dengan Universitas Telkom. Untuk itu, teman-teman nanti akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Joseph M. Kom. Beliau adalah Rektor Universitas Telkom. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Telkom memberikan door prize yaitu 10 kalender PPIC dan e-money sebanyak 5 buah masing-masing sebesar Rp50.000. Jadi bagi peserta yang aktif jangan lewatkan. Baik, kita sambut saja Mas Jos, apakah sudah monitor? Tes sudah. Lilin. Ya, silakan Bisa Mas terdengar Jos. suaranya? Kebetulan saya pakai Terdengar. HP. Ya, terdengar Mas, silakan. Terima kasih Bu Lilin. Selamat siang, sahabat saya dan teman-teman saya dari Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas, dosen, pendidik, mahasiswa, dan semua yang peduli dengan kemajuan atau perkembangan dari Teacherpreneur di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti dan hadir pada siang hari ini di acara Inspiring Professional Trik Sukses Penerjemah Delegasi yang diadakan pada setiap hari Sabtu. Jadi Inspiring Professional ini diadakan setiap hari Sabtu jam 12.30 dengan maksud untuk memperbanyak dan membuat bara api semangat dari Teacherpreneur ini tetap menyala, ya. Karena kita percaya bahwa perbuatan praktek baik itu akan bisa menular ke sesama kita ketika kita berkumpul juga dengan sesama orang yang mempunyai semangat yang sama dan tujuan yang sama. Oke, tips trik sukses penerjemah delegasi yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Pak S.W. Anwar. Selamat siang, Mr. Anwar. Yes, good afternoon, Mr. Josh. Hello, how are you? Fine, thank you very much. Yeah. Fine. It is my pleasure to have a webinar with you. Terima kasih Pak Anwar yang sudah membagikan, mengamalkan ilmunya dari para audiens kita yang hari ini tertarik untuk menjadi seorang penerjemah. Nah, tentunya juga bisa menghasilkan pendapatan tambahan ya bagi para guru-guru atau pendidik. Nah, kita bisa langsung tahu dari Mr. Anwar, ya, narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Dan pada narasumber yang kedua yaitu Mr. Hendra Hasim. Hendra Hasim, penerjemah bahasa China. Apakah sudah hadir Bapak Hendra Hasim? Iya Pak, kedengaran suara saya Pak? Sudah hadir Pak. Ni hao, Hendra 先生。好，我听得见吗？能听得见，很清楚的。中午好，认识你很高兴。祝你工作顺利，一切都很好，好不好？Mr. Hendra Hasim, I cannot 听不见了，现在麦克风没开了吗？听得见了。听得见。Oke. Mr. Hendra Hasim sebagai penerjemah bahasa China di PT PSM Ketapang, Plywood, dan PT IMPP Serang, Banten. Luar biasa juga. Walaupun kita pertama kali bertemu di event virtual ini, tetapi saya sangat mengapresiasi
para narasumber kita pada siang hari ini. Karena teman-teman tahu ya, ada ilmu yang memang harus kita pelajari dan ilmu ini susah untuk hilang. Adalah ilmu mengenai bahasa. Di mana ketika kita sudah memasterkan atau menguasai suatu bahasa tersebut, secara tidak sadar itu menjadi ilmu yang ada di bawah alam bawah sadar kita, dan ilmu ini luar biasa berguna untuk perkembangan karir kita atau dalam bersosialisasi, memperluas relasi-relasi kita, dan ya mengubah sedikit masa depan kita lah. Sedikit juga bisa banyak ya. Nah, disinilah kita akan belajar langsung trik suksesnya bagaimana. Dan kalau sedikit tips dari saya ketika kita belajar bahasa, tentunya bagi para dosen atau para guru di sini atau mahasiswa yang hadir, pertama adalah kita harus konsisten ya. Nah, jadi kalau belajar bahasa apalagi itu harus totalitas dan konsisten ya. Totalitas ya artinya ya benar-benar kita berjuang untuk membuat diri kita bisa. Nah, konsisten artinya kita belajar secara konsisten, terstruktur, dan ada rutinitasnya. Nah, ini yang akan membuat kita mengetahui lebih, mempercepat penguasaan kita terhadap bahasa ini ya. Kemudian perbanyak juga kosakata, karena mungkin secara structure atau secara ejaan itu mungkin kita agak lemah, tetapi kita akan menang juga kalau kita mempunyai banyak sekali pembendaharaan atau mengingat banyak sekali pembendaharaan dari bahasa tersebut ya. Ini akan sangat membantu juga. Jadi semakin banyak kita menghafal, semakin banyak kosakata kita, itu akan membuat kita mempunyai keunggulan yang lebih baik. Nah, pada siang hari ini juga terima kasih untuk para panitia kegiatan Sabtu, Bu Rinrin dan teman Bu Ari, ya Pak Sol, dan yang sudah siap selalu setiap hari Sabtu untuk membuat event yang bermanfaat ini. Dan juga terima kasih untuk Pak Gusti sebagai Ketua Umum PTIC, dan nanti closing statement juga ada dari Pak Mampono sebagai Ketua Umum PTIC. Akhir kata, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mengubah peluang kita untuk menjadi lebih baik dalam persuksesan dan dalam karir kita ke depan. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Joseph M.Com yang sudah memberikan sambutan yang tidak kenal lelah ya setiap hari Sabtu. Kita berikan aplaus dengan mengetik satu untuk Pak Jos. Silakan chat. Ya, baiklah teman-teman, kita akan membuka acara ini secara resmi yang akan dibawakan oleh Ketua Umum PTIC pada kesempatan Sabtu hari ini, akan diwakili oleh Bapak Bagus, Mas Bagus ya. Mas Bagus, silakan. Terima kasih Bu Rinrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Anwar dan Pak Hendra selaku narasumber, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya berbagi ilmu di ruang PTIC ini. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia, Pak Solihan, Bu Ari, Bu Rintin, dan teman-teman semuanya atas kerja kerasnya, tidak lelah selalu memimpin kegiatan di Inspiring Profesional yang diadakan setiap hari Sabtu. Tak lupa salam hormat dan permohonan maaf dari Ketua Umum PTIC, Bapak Pangeran Gusti Turian,
yang sedianya beliau hadir untuk membuka acara ini dan bersama-sama dengan kita, tapi beliau ada kegiatan di hutan dan tidak memungkinkan untuk bergabung karena kondisi jaringan. Jadi beliau meminta saya untuk menjadi wakil beliau di kegiatan siang hari ini. Kegiatan Inspiring Profesional Trik Sukses Penerjemah Delegasi. Ini menjadi keterampilan tersendiri dan kita bersyukur siang hari ini ada praktisi di dunia penerjemah sehingga harapannya nanti kita bisa belajar banyak bagaimana menjadi penerjemah yang handal, penerjemah yang baik. Karena kalau kita lihat juga di program kementerian lain, misalkan Kementerian Parekraf itu mendorong adanya desa wisata. Dan ini tidak menutup kemungkinan keterampilan tentang penerjemahan itu ini menjadi penting untuk kita sampaikan ke anak didik kita, sehingga pada saat nantinya ada tamu-tamu mancanegara, kita tidak hanya menjadi orang aneh gitu. Kita bisa ikut terlibat dan bisa komunikasi, karena saya pikir komunikasi menjadi hal yang sangat penting di dunia global saat ini. Terlebih Indonesia menjadi sasaran investasi banyak daerah, banyak negara maksud saya. Sehingga ini menjadi momentum kita untuk terlibat aktif bagaimana menyalurkan keterampilan berbahasa asing kepada anak-anak kita, sehingga pada saatnya akan menjadikan berkah untuk kita dan lebih untuk bermanfaat untuk diri kita. Saya ucapkan sekali lagi juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang hadir di kegiatan siang hari ini. Kita berharap kegiatan hari ini ada manfaatnya dan berguna dan terus menjadikan PTIC menjadi wadah yang berbagi, wadah gerakan moral, hal-hal baik kita sampaikan, termasuk dari narasumber-narasumber yang hadir pada siang hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu, kegiatan secara resmi Inspiring Profesional Trik Sukses Penerjemah Delegasi seri ke-19 secara resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Saya kembalikan ke Bu Rindri. Terima kasih Pak Bagus atau Mas Bagus ya, pengurus pusat PTIC. Lupa ini. Perkumpulan Pikir-Benar Indonesia Cerdas. Kasih simak kalau bahasa Sundanya ya, Mas Bagus ya. Alhamdulillah Mas Bagus ini salah satu pengurus yang sangat setia karena setiap Sabtu hampir dipastikan selalu hadir. Dan teman-teman juga yang sudah berada di sini ya, khususnya di ruang Zoom, walaupun ada 56 partisipan, tetapi sejatinya ini partisipannya adalah partisipan yang selalu menyimak acara ini. Dan kita juga akan menyapa teman-teman yang berada di YouTube. Ya, di YouTube juga alhamdulillah sudah banyak. Dan biasanya teman-teman yang tidak bisa mengikuti acara ini karena sesuatu hal, biasanya hari Sabtu ini Mas Bagus banyak sekali kegiatan ya. Kebetulan lagi di Jakarta ini. Oh, sedang di Jakarta ya. Selamat menikmati panasnya Jakarta dan indahnya ibu kota. Ya, walaupun teman-teman tidak bisa menyimak pada saat ini, tetapi nanti teman-teman bisa atau Bapak Ibu bisa menyimak di YouTube yang sudah nanti akan di-share oleh host kita, Mas Solihan. Baiklah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini sudah hadir dua narasumber dari Kabupaten Gresik ya, Mas Solihan ya. Dan tadi kita sudah simak pemutaran video Kabupaten Gresik, Jawa Timur
dan Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat. Luar biasa, sangat indah kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi jangan dulu kemana-mana, di Indonesia juga sangat indah. So beautiful. Ya, Pak S.W. Anwar, beliau adalah Vocational School English Teacher, Online Training Activities and Writer. Kemudian juga ada Pak Hendra Hasim. Beliau adalah penerjemah bahasa Cina dari PT BSM Ketapang Hollywood dan PT IMPP Serang, Banten. Baik, kita simak saja profil dari Pak S.W. Anwar yang akan disampaikan oleh host. Silakan. Assalamualaikum. Well, welcome everybody to this place, to this English channel called Anwar English Channel. How are you at present? I hope you all are fine today. You all and we all can gather here to learn English easily and nicely. Okay? Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Kita berikan sambutan kepada Pak S.W. Anwar dengan mengetikkan di chat 222. Ya, selamat siang Pak S.W. Anwar. Ya, siang. Selamat siang, Ferry. Pak, boleh diberitahu kepada kita nih, kita jadi kepo nih, SW itu namanya apa Pak? SW Anwar. Iya. Yeah, that is my long name. That is Japanese language. Actually, it is Sekerwaras ya. Sekerwaras Anwar. Okay, is that clear? Oh, begitu. Yeah. Ya, Pak Anwar, di sini ada banyak sekali Bapak dan Ibu yang akan menyimak apa yang akan Bapak sampaikan ya mengenai pengalaman Bapak berbagi hal yang baik bagi kita semua. Silakan Bapak untuk memaparkan materi ini 20 menit saja Pak ya. Nanti ada tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Baiklah, kita sambut Bapak S.W. Anwar. Beliau adalah Vocational School English Teacher, Online Training Activities and Writer. Yeah, thank you very much for the time given to me this afternoon. Mrs. Ray, Mrs. Ari, Mr. Bagus, and the others. I'm sorry to not memorize their names. In these times, thanks very much for me to be given this to present this topic, tips and tricks. Sukses bersama delegasi. Well, I'm Sabi here, just to let you know that something that maybe this is useful for us here, and I'm sure this is very useful because you know that the word of delegation interpreter or translator is actually very much needed now. And of course, it is. It gives us something very positive, very good in related with their earning money. Yeah. Well, actually, Mr. Hendra is the main spokesman here. I just have to make it strengthen him because he's more experience. He got more experience than me, so I just let you know what I know. Yeah, I hope it's useful. Terima kasih banyak untuk Mrs. Ririn, Mrs. Ari, Pak Bagus, dan yang lain. This is something like warming up, and the main we will as much
for Mr. Hendra also can be discussed here with me. I'll try my best to discuss together, yeah. Well, delegation interpreter or what is it called? Translator. You know that many foreign people, foreign countries, people that come to Indonesia, they want to invest their money here in Indonesia, our country. Of course, they want to get something more than they invest here. And there are two ways in Indonesia. It can be via our government office. And second is through the public enterprises and something like that. The two ways to this different. And those who got much experience working on the translating words in government interpretation or translation, they can be more convenient. Why? Because their salary, of course, government has given to them, yeah. Has given them practically each month. But for those, this is for us, actually for us mostly, for the that want to look for the interpretation or translation to the fabric or enterprises or whatever, any kind of office. That is much challenging. Why? Because it's not guaranteed for a long time. The salary, especially here, in the long term, the long time, we do not know what will be us. Yeah, because it's this swasta, yeah. So it is must depend on us as long as we are brave, as much courage or bravery, and have the keys. Okay, have the keys, have the key or tips that I will tell you now. Okay. Well, actually, there are some words that we can keep in our mind. That is tips and tricks to be successful in the delegation translator. Okay. At least there are 3, and 4 more questions. Maybe they can ask more for Mr. Hendra there for the Chinese interpreter. But yeah, I'm also ready to discuss together if we have difficulty. Okay, at least there are 3 here. One is our behavior, to the others, to the human beings. Okay, how well we are, how good we are to them. The point is that we have to be good, always nice to them, to our friends, to others, also with the people or strangers that we face, that we speak to. Okay, that is attitude or character. Okay. There is one foundation that we must build up well or strongly. Okay. After we have that kind of good behavior, good attitude to others. So the second thing is we also must be able to master the knowledge. Okay. Of course, here in this case is English language. Okay, and I'm sure English language is much used anywhere the whole in Indonesia. So it is much more chance that we can get here. Actually, any city around us, around our place, many enterprises, many fabric, many office that needs our interpretation. And also I am myself interested also to
to answer this challenge next time, I must be brave to feel to enter this new world from me. Because if we just teach every day at school, go and home, I think it is much more challenge. I myself, once more, I said that I'll try next time. Because in the experience case, I'm less experienced than Mr. Hendra. Yeah. That is the second, the knowledge. The knowledge here, of course, the language, English language. We must learn theory. We must also practice speaking, speaking, listening, also writing and reading. Yeah, the four skills we must be able to master well in the process of learning. Okay, and one more thing that we must know that not just as usual learn, like autodidact or learn from the books. It is maybe less not good idea. The good one is directly we go in, we enter the something like a language course, or even enter the university that learn that language. That is much better. That is what I can suggest. Yeah, for the second point, that is the knowledge of pengetahuan tentang bahasa tadi. Yang setelah yang satu adalah attitude atau sikap kita, behavior. Yeah, and then now is the third. Nah, that can differ us from the others. Though we, all of us, can master the languages well, but something that can differ us from others is number 3. That is, try our best to practice directly to the native speakers. Okay, and thanks God for those that can blend it, yang bisa membaur. So that can know their culture, their tradition, their habits, and so on, the way they do, they talk, they speak, and so on every day, even in a long time. Apalagi kalau waktunya lama, it can sharpen our thought, sharpen our way of thinking, and also the way to speak. We can know much better. That is number 3. The point number 3, that can differ us, even though the same, we all can master the English, but this point number 3 can differ much. Okay, action or plans in membaur with the what it meant, apa yang dimaksud tadi ya. We can know that everything what they do every day. That is what I mean. Okay, and for the world of delegation translator, when they can come to Indonesia, for example, of course, it is directly can go to the office, can go our fabric or the presence that are in Indonesia. I mean indoor interpretation, indoor translation, and also the second is on field work di lapangan ya. So it is different for those that work the translation of delegation for the government. It looks like much more well ordered, well organized. Anything, the schedule, the time, the material, and so on. It's well ruled, well arranged. So it's good for those that works in the government office. But
what I mean here is especially for us that I intended to work or get or have the challenging to work at the fabric or salary, fabric or enterprise. So this is much more challenging. Can be in the office matter or indoor matter also build work. Two sides or both needs challenging too. And also sometimes related to the translation of books when they come to Indonesia, we are also must be ready to face such condition, okay? And in the office directly the translation, it is more open. Oh yeah, sorry. This afternoon I can't join through the laptop. I'm just able to display this. Excuse me, Mr. Anwar. Yes. I think no people in this room understand about the health state. So yes. Please translate again because the time is up. Ya, yeah, sorry. Jadi ada teman-teman yang berkomentar katanya, bagaimana kalau ditranslate saja ke bahasa Indonesia gitu supaya lebih bisa mendengar best practice yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Oke, sorry. Intinya ada 3 poin, minimal 3 poin minimal ya yang harus kita kuasai. Yang satu adalah karakter kita, sikap kita, terbiasa bagus pada sesama, pada orang lain, bahkan pada orang di luar kita, orang luar dan sebagainya. Harus terbiasa saling menghormati, menghargai, saling melatih, bisa melatih pembicaraan, pendengaran dengan santun dan sebagainya. Yang kedua adalah setelah bisa menata dengan bagus sikap atau karakter kayak gitu, yang kedua adalah baru pengetahuannya, ilmunya tentang bahasa yang bersangkutan. Bisa bahasa Inggris, bahasa Cina, dan yang lainnya. Dan terutama bahasa Inggris, saya yakin lebih banyak di sekitar kita di Indonesia yang dibutuhkan ya. Jadi saya sendiri tadi bilang, tertarik sekali nih. Lain kali harus dicoba, oke? Karena saya masih kalah pengalaman dengan Mr. Hendra ya. Seperti itu. Di sana pengetahuan tentang bahasa tadi kita tentu mempelajari tentang 4 skills, bicara, mendengar, menulis, dan membaca. Intinya banyak teori di sana yang kita pelajari, bisa lewat otodidak, buku, teman, dan sebagainya. Namun yang lebih bagus adalah lewat lebih formal, resmi ya, misalnya kayak kursus, bahkan kuliah, atau yang lainnya. Itu akan lebih matang, lebih terbiasa. Namun dari 2 tadi, yang ketiga ini adalah yang paling bagus dan yang bisa membedakan diri kita, walaupun sama-sama bisa menguasai bahasa Inggris, Jepang, Cina, dan seterusnya. Tapi yang ketiga ini adalah membaur praktek langsung dengan native speaker, pembicara asli. Ya, bisa berkunjung ke tempat wisata, langsung ketemu mereka, dan di tempat-tempat yang lainnya, bahkan tinggal di tempat mereka, kalau ada kesempatan, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita tahu langsung bisa membaur, apalagi yang sudah di luar negeri, di negara tetangga, Malaysia, dan seterusnya, yang ada kesempatan belajar di sana, banyak bahasa langsung pada native speaker dan banyak. Ini yang bisa membedakan kita. Namun ada juga kantor-kantor yang saya lihat itu banyak teman atau kolega yang orang native. Nah, jadi kayak gini ini juga bisa, nggak harus di negara atau tempat mereka. Intinya banyak bergaul tiap hari dengan mereka. Sehingga kita tahu cara mereka tradisi, budaya, bicara, bersikap, dan sebagainya. Dan poin-poin yang lain. Untuk mereka yang datang ke Indonesia ini ada tentu yang
mayoritas adalah untuk menanam investasi, oke, atau kerjasama. Untuk setelah tanya kooperasi atau kerjasama, nanti ada di tempat kerja, ada yang di indoor ataupun di outdoor. Indoor bisa di dalam bentuk rapat atau acara langsung, pertemuan langsung. Kalau di lapangan itu lebih lebih fleksibel. Namun tetap aja ada pressure atau tekanan yang mungkin datangnya walaupun kadang-kadang dari para user yang ada di pabrik, PT, perusahaan yang besar dan sebagainya, kantor-kantor yang non pemerintah tadi, yang harus kita siap setiap saat untuk menghadapinya. Intinya seperti itu, Bu Ririn. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti bisa nanya lagi pada sesi yang kedua. Oke, silakan Bu Ririn, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak SV Anwar yang sudah memaparkan bagaimana supaya kita bisa mahir ya berbicara bahasa Inggris. Tentunya selain kebiasaan dimatangkan oleh kursus atau kuliah, tapi yang lebih bisa membedakan diri kita dengan yang lain adalah dengan cara membaur ya Pak ya, membaur praktik langsung dengan pembicara asli atau native speaker. Begitu teman-teman tips-tips yang diberikan oleh Pak SV Anwar. Nanti ada waktu, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di chat, boleh juga angkat tangannya. Nanti kita akan memilih teman-teman untuk bertanya langsung pada narasumber kita di siang hari ini. Ya, teman-teman yang baru masuk, selamat bergabung di Zoom Perkumpulan Pijar Benar Indonesia Cerdas atau PTIC. Kali ini kita sedang mendengarkan Inspiring Profesional, Trik Sukses Penerjemah Delegasi ya bersama Pak SV Anwar dan Pak Hendra Hasim. Baik Mas Solehan, bisa dibantu, adakah yang sudah mengacungkan tangan atau ingin? Kan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand secara langsung. Ini saya cek untuk di live chat belum ada pertanyaan kecuali satu sudah minta translate tadi. Oh iya Bu Eli, silakan. Bu Eli bisa bertanya langsung, monggo Bu Eli. Dihidupkan mikrofonnya. Bu Eli. Eli ya, Yuliana dari Kalimantan ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ririn, apa kabar? Tapi wajahnya nggak kelihatan ini. Ya, Bu Eli katanya bisa di on kamera atau sedang ada gangguan? Kameranya lagi gangguan, Bu. Ya, tidak masa. Ya. Silakan Bu Eli. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ririn, apa kabar Pak Bagus, Pak Jos, Mas Anwar dan Pak Sol. Ketemu lagi di Zoom meeting hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan dari cara menerjemahkan, dan ini mungkin sebagian orang atau mahasiswa sering menemukan hal-hal seperti ini, baik dalam menerima job orderan penterjemah ataupun hanya sekedar tugas dari dosennya masing-masing. Ketika kita menerjemahkan, tidak semua bahasa yang atau kata yang kita temukan, ini saya translate tadi dari yang saya tanyakan di kolom chat, karena tadi ada pakai bahasa Inggris semua, jadi saya coba pakai bahasa Inggris, tapi karena diizinkan untuk bertanya secara langsung, saya pakai bahasa Indonesia saja. Baik, masalah-masalah yang sedikit membingungkan para penterjemah itu adalah, ya kalau dia sudah mahir sih no problem, harus no problem for the professional translator. Jadi pertama adalah menemukan bahasa yang asing yang tidak terdapat di kamus, jungkir balik juga hasilnya tetap beda. Ternyata ketika kita sebagai penterjemah, ini pasti ada unsur yang lain nih dari kata ini gitu. Ternyata diselidiki, ternyata itu adalah slang words atau slang sentences yang sering digunakan oleh bahasa sehari-hari orang Indonesia. Terus ada bahasa idioms juga kan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin ada saran
dari narasumber hari ini untuk solusi gimana supaya kita bisa, ya otomatis pasti kamus ya yang kita cari, kamus. Cuman kamus itu kalau kita cari di buku, toko buku juga susah nyarinya. Nah, kecuali kalau memang sering-sering browsing atau cari di Google, tapi kadang juga nggak nyambung dengan terjemah nari itu. Jadi mungkin ada saran dari Mas Anwar sebagai narasumber hari ini yang sudah pernah jadi penterjemah ya, penterjemah hebat. Terima kasih Pak, gitu aja. Ya Pak Anwar, silakan. Bisa saya jawab langsung, Bu Ririn? Ya, silakan Pak. Yeah, thank you very much for my sister Yelena. Yang perlu saya garis bawahi di sini, ini adalah hal yang terpenting bahkan ya. Idiomatical expression, slang, language. Ini jarang banget digunakan atau dipakai ketika mereka bertemu kita. Paling bahasa-bahasa yang standar, formal bahkan ya. Justru bahasa-bahasa yang guyonan, bahasa yang slangean ya, slang ya. Kalau idiomatical expression, idiom, kata majemuk, mungkin ada walaupun agak jarang. Karena biasanya kan bahasa standar yang kita dan mereka pakai. Nah, dari tadi saya ngomong yang poin ketiga, jika kita terbiasa membaur dengan mereka, blend with them, blend in with them, this is much useful. Ini akan sangat membantu sekali. Jadi kita tahu ekspresi mereka, kebiasaan mereka, tingkah laku mereka, cara mengucapkan, cara berpikir, dan semacamnya. Termasuk dalam hal budaya tradisi, akan banyak kita rekam, kita tangkap kebiasaan mereka. Seperti itu. My sister Jelana ya. Dan kalau dalam kamus tentu ada, walaupun sedikit agak lama, tapi saya yakin tetap ada. Intinya adalah kita menegaskan yang poin 3 ini yang paling penting. Walau tidak memandang tingkatan atau level dari pendidikan, karena ini adalah urusan kebiasaan, bukan urusan tinggi pendidikan. Oke? Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Anwar. Welly, bagaimana? Ada lagi yang ingin disampaikan? Kuncinya kebiasaan katanya ya. Welly dari Pontianak, silakan. Ya, yang saya tanyakan itu bukan orally ya. Biasa yang kita temuin itu kan written ya. Written sentences, ya. Jadi statement. Jadi yang berbentuk tertulis, Mas. Kalau ketika berbentuk, karena saya pernah menemukan masalah ini, udah jungkir balik juga cari di Google itu nggak ketemu. Ujung-ujungnya kita lihat topiknya aja. Cuman kalau sering-sering kayak gini kan ya job translator kita kan bisa hilang juga kalau seandainya orangnya tahu ini orang sembarangan gitu kan. Tapi kalau hanya 1-2 kata sih kita bisa mengkonekkan atau menghubungkan dengan tema bacaan itu. Nah, kadang kita suatu cerita itu kan bisa berbentuk formal dan non formal seperti tadi ketika kita bicara slang words atau idiomatical sentences itu yang agak sulit gitu ditemukan. Gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya minimal ada tingkat tahap minimal ya. 3 cara kurang lebih. Yang satu misalnya kita bisa ngecek langsung lewat Google secara yang manual standar biasa, cari ketik apa adanya lalu enter. Tentu ada penjelasan walaupun agak nyerempet-nyerempet. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh tentang ini maksudnya. Oh tentang ini topiknya berarti. 1 atau 2 kalimat ini. Yang kedua kalau di aplikasi translator itu ada bahasa lain atau bahasa selain yang tertulis di dalam aplikasi, bahasa yang lain yang tidak dikenal. Nah, itu juga mungkin bisa jadi. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, kita bisa langsung nanya pada kenalan orang, terutama native speaker di kantor, tempat kerja, teman, intinya ke mereka. Oke? Dan insya Allah bisa ditemukan, pasti ada cara. Minimal pakai 3 cara itu, Mrs. Ellie, my sister ya. That's all. Mrs. Ririn. Ya, terima kasih Pak Anwar. Mudah-mudahan Bu Eli masih penasaran ya, sehingga nanti akan terjadi komunikasi yang lebih intens tentang hal ini. Bu Eli, kalau tidak puas, mudah-mudahan saya harap nanti ke depannya bisa lebih bertanya lagi, karena di sini sudah banyak juga yang bertanya Pak Anwar di chat ya. Dan beberapa pertanyaan boleh dibaca langsung. Bagaimana cara serupa dengan penguasaan bahasa ini? Seseorang, maaf di sini. Kalian bisa dibantu nggak? Iya, saya nggak bisa baca ini. Serupa dengan penguasaan bahasa ini. Seseorang hidup di lingkungan penutur asli, sedangkan penguasaan teknologi juga gaptek. Contohnya, tokoh Matthias Akankari pada cerpen Matthias Akankari karya Gerson Hoy. Terima kasih. Pak SPA. Yang ditanyakan apa Bu Ririn? Menyimak apa yang ditanyakan. Bagaimana caranya survival dengan penguasaan bahasa yang minim begitu. Jadi penguasaan bahasanya minim, tetapi pengen survive, mungkin seperti itu Pak. Penguasaan bahasanya minim, gapteknya teknologinya agak gaptek. Yeah. Untuk urusan bahasa, I think this is a practice ya. Urusan bahasa adalah praktek. So face to face with them. That is the point. Untuk penjelasannya, saya yakin kita sudah mengerti. Kalau urusan teknologi itu mungkin bisa nomor 2 atau 3. Intinya adalah manually speak with them. Make it daily, membuat ini jadi kebiasaan. To strengthen our mind, untuk mengasah kecerdasan kita dengan mereka. Kayak gitu mungkin, apa menjawab? Bu Ririn? Iya, itu pertanyaan dari Pak Andoyo. Langsung aja ya ke pertanyaan dari Didayong. Good afternoon, Mr. Anwar. How do you do? Nice to get sharing knowledge. Yeah, good afternoon. I would like to ask you about the translation. How we differentiate American English, British English, American English, British English, Australian English style in writing. Maybe in speaking we could differ their accent or dialect. But how could we know and differ their English writing? Thanks in advance. Salam tidak. Itu Pak. Saya perlu repeat lagi. Ya, bagaimana membedakan style antara bahasa Inggris Australia, Amerika, dan dialeknya Pak. The way or the style, dialect, English language, American, Australian, and so on language. Yeah, we must focus on this topic. That is the point is we understand them. We know what we mean. They mean, and we mean that. That is point. So whether or not they use any kind of styles, language, it doesn't matter. Like the word of neighbor, yeah, written is like that. Neighbor. It is a very little bit different, but the point is you understand. Neighbor, something like that. You know what I mean? Yeah, Didayong, yeah. So the dialect doesn't matter, I think. That's number 2. Yeah. Yes, it is about the speaking, sir. How about writing? Sorry, the voice is not so clear. Yes, okay. It's about it's about speaking, right? So we know that we can see Australian, British, and American from their
speaking or the situation or dialect. We know that from. But how about in the writing form? I mean that in the writing style. Actually, American English, British English, and Australian English, they have their own writing style, and sometimes I'm not sure how to differ them. Okay, maybe you can share to us, sir. Thank you. Yeah. My answer is more or less still the same. I'm sorry. In the written style, I see, kalau saya lihat, it doesn't much different. Mrs. I'm sorry, Mr. and Mrs. It is just a little bit different in writing, but I'm sure mostly are the same. Just some alphabet or very little words. But I'm sure we can understand mostly. Is that satisfying or not yet? Mr. Rin, what do you think? Terima kasih Pak Anwar. Oh, tapi time is up. Sayang sekali ya, waktunya sudah habis. Pertanyaannya masih banyak. Mungkin nanti Bapak berkenan kami undang lagi ya untuk pertemuan selanjutnya supaya teman-teman di sini juga bisa lebih menyimak dan bisa lebih banyak bertanya tentang bagaimana jadi sukses menjadi seorang penerjemah. Terima kasih ya Pak S. Anwar telah hadir bersama kami di Zoom PTIC. Baiklah, ini ada piagam penghargaan dari kami perkumpulan Indonesia Cerdas untuk Bapak atas berkenan menjadi narasumber di acara siang. Thank you, Mr. Kita berikan aplaus untuk S.W. Anwar dengan mengetikkan 222. Jangan lupa teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian untuk aktif dalam chat, karena Bapak dan Ibu yang aktif dalam chat baik bertanya, menyapa, atau apa saja, dan Bapak dan Ibu berhak mendapatkan undian dari Stekom. Terima kasih Pak Anwar sekali lagi. I'm sorry to everyone. Better. Itu. Okay, nice to meet you. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya teman saya Pak Solihan akan memandu untuk narasumber yang kedua. Kami silakan kepada Pak Solihan. Selamat siang Pak Hasyim Hendra. Selamat siang. Selamat bergabung di webinar PTIC. Terima kasih sudah hadir dan bersedia memberikan materi pada siang hari ini. Langsung saja, tadi sudah ditayangkan sedikit profil dari Bapak Hasyim Hendra. Beliau selaku penerjemah bahasa China di PT BSM Ketapang Plywood dan PT IMPP Serang, Banten. Baik, kami persilakan waktu kepada Bapak Hasyim Hendra selama 20 menit ke depan untuk menyampaikan materinya. Bapak Hasyim Hendra. Terima kasih, Pak. Halo, Pak, kedengaran suara saya, Pak? Terdengar, Pak. Terdengar jelas. Terdengar ya. Saya adalah penerjemah bahasa Cina, Pak. Kalau penerjemah untuk bahasa Inggris, bagaimana trik mereka itu berhasil memberikan penawaran pembelajaran yang benar, itu saya kurang mengerti, itu kurang menguasai. Kalau secara untuk bahasa Chinese, memang saya sudah memiliki pengalamannya, Pak. Jadi di sini bagaimana caranya saya bisa sampai ke langkah sebagai penerjemah yang sering
bekerja di perusahaan, Pak ya. Dari situ saya mempelajari dari secara informal, Pak. Kalau secara informal, seperti di acara privat atau kursus yang diadakan, dan juga saya lamanya tinggalnya di negara Malaysia, Pak. Kebetulan keluarga saya ada di sana. Dari situ, di sana saya mendapatkan pengalaman belajar dari informal. Jadi untuk trik bagaimana kita menguasai bahasa ini, Pak, secara dasar saya bisa menyampaikan. Kalau itu bahasanya memang kita dari sistem teori dan prakteknya, ya, jadi dipengaruhi oleh sifat dan perilaku kita di dalam bermasyarakat. Contohnya adalah sifat yang baik, kita memiliki moral yang tunduk kepada orang tua, tunduk kepada orang yang lebih besar, yang lebih tua dari kita, itu adalah satu pengamalan, Pak, yang baik. Jadi dari langkah-langkah itu kita mulai belajar dari bahasanya, dari bagaimana penulisan bahasa kanji tersebut, itu sangat memotivasi apakah kita bisa berhasil atau enggak. Jadi langkah tersebut sangat kita butuhkan. Kita harus memiliki moral dan attitude. Karena dari bahasa kanji, bahasa China itu memiliki sejarah yang panjang, Pak. Sejarahnya tua sekali. Jadi dari negara tirai bambu, negara RSC, jadi mereka itu dari tulisan maupun bahasa yang disampaikan waktu itu adalah merupakan sebuah ajaran kita untuk tunduk dan menghormati serta menjalankan segala ajaran dan larangan yang tidak boleh kita langgar. Nah, jadi dari situ kita bisa mendapatkan ilmunya. Dari ilmunya kita akan berbaur dan berkomunikasi di dalam masyarakat. Pengalaman saya dulu memang di negara di Jakarta, Pak, di Jakarta PT Indometal Prima Perkasa. Itu adalah perusahaan baja ringan yang didatangkan dari investor Cina, Tiongkok. Mereka menanamkan modal ke Indonesia untuk membuka perusahaan. Sebagai penerjemah saya di lapangan waktu itu memang mendapatkan banyak cobaan, karena bertemu dengan user, kita sebagai penerjemah, karena bahasa kita, pengetahuan kita bukan didapat dengan cara formal, tapi melalui informal, Pak. Sebagai kursus, kita belajar dengan orang yang lebih pandai, karena kita kan jadi manusia ini kan harus belajar dengan yang lebih pintar, gitu kan. Nah, dari situ saya banyak mendapatkan cobaan dari beliau, karena bagaimanapun kita sebagai penterjemah untuk bahasa dia dari negara dia itu user itu lebih pintar, dia itu lebih mengetahui dan lebih menguasai apa yang menjadi gerak-gerik kita. Sedangkan kita hanya bisa mungkin secara spontanitas atau secara logika kita menyampaikan apa yang mereka sampaikan, kita hanya bisa menerjemahkan gitu. Jadi kita kalau hanya mendapatkan pengetahuan sebagai penerjemah dari informal, kayaknya saya masih perlu menimba ilmu, ya. Karena di Jakarta atau di Indonesia di mana-mana sekarang kan banyak mahasiswa-mahasiswi yang udah mengenyam pendidikannya di luar negeri, sampai di Singapura, di RSC, ya, mereka kuliahnya ya jurusan ABA, Akademi Bahasa Asing. Kalau di Pontianak kita juga ada, Pak. Ya, Pontianak kita juga ada pendidikan Akademi Bahasa Asing. Jadi untuk itu mereka itu
sekarang memang ada organisasi tertentu yang dari kelompoknya itu, misalnya Perkumpulan Pemuda Tiongkok Indonesia, mereka itulah yang sering dinamakan mahasiswa-mahasiswi yang pernah mendapatkan pengetahuan di negara sana dan pulang ke Indonesia. Bagaimana rencana mereka ke depan setelah selesai kita tidak bisa mengetahui. Dan kalau saya kan hanya satu jurusan saja ilmunya, ilmu penerjemah, yaitu bahasa China, Pak. Kalau mereka sekarang saya lihat banyak yang sebagai HRD ya, tenaga rekrut untuk penerjemah yang sudah handal, yang ingin dimasukin ke perusahaan mana yang lagi membutuhkan loker, nah gitu mereka bisa membantu. Nah, dari situ mungkin kedepannya ada peluang untuk menjadi seorang translator yang dibutuhkan oleh pemerintah misalnya, oleh negara Indonesia secara langsung, ya nanti berhadapan dengan Pak Menteri ya, atau dewan-dewan tertentu yang diundang kita sebagai penerima. Mereka yang udah memiliki ujian misalnya HSK atau HSKK yang sudah handal yang paling tinggi, yang udah mendapatkan gelar dari kuliahnya di luar negeri. Tapi dari sini bukan saya mengatakan kalau saya hanya sebagai penerjemah yang ilmunya dari les atau private informal di luar negeri, Pak, bukan, tidak memiliki kemampuan untuk itu, bukan. Ya, jadi kalau mau kita samakan bisa. Jadi kan triknya belajar bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa China, triknya itu kan tergantung kita masing-masing. Sering ada penerjemah di lapangan, di perusahaan. Ya, mereka berkomunikasi antara user dengan karyawannya. Yang mau diterjemahkan bahasanya mereka masih kaku. Ya, karena mereka tidak memahami apa yang dikatakan user dan tidak menanggapi dengan jelas bagaimana ejaan tulisan China-nya. Yang dikatakan user itu maksudnya apa? Jadi kan salah yang diterjemahkan. Kadang masih bingung, membutuhkan waktu berpikir dulu ya untuk menerjemahkannya itu. Sebagai penerjemah memang ada tekanan kalau tidak benar-benar memahami bahasanya. Kecuali kita bisa mengerti dan apa yang dikatakannya itu dan kita memahami tulisannya dengan jelas, kita merasa gampang untuk menerjemahkannya. Dari situ ada mungkin ada tugas ya sebagai penerjemah lokal atau penerjemah perkantoran yang atau di luar perkantoran di lapangan. Nah, itu memang tantangannya lain lagi. Kalau di perkantoran ya enak aja, kita kan tinggal mendengar apa yang disampaikan user dan kita menerjemahkannya. Jadi tidak perlu bolak-balik kemana memantau karyawan bekerja, enggak usah. Jadi perbedaannya di situ. Juga enggak perlu berjemur, Pak. Kalau sekarang kan perusahaannya banyak sekarang ini. Perusahaan investor asing yang di Indonesia. Seperti di Pulau Sulawesi. Itu sekarang lagi memang banyak membutuhkan tenaga translator, tapi mereka rata-rata adalah untuk lapangan pekerjaan tambang. Jadi intinya trik saya belajar itu dari bagaimana saya memahami dan banyak berhadapan dengan media massa seperti berita-berita yang disiarkan dari channelnya luar negeri, dari RRC, dari media koran. Jadi mulai sedikit demi sedikit kita membaca dan mengenal huruf, kita bisa pelan-pelan mengartikan apa yang dikutip di media sosial itu dan apa yang dikatakan. Misalnya berita di TV atau berita di mana di radio juga sama. Jadi trik kita itu tidak mesti kita samakan dengan pelajar mahasiswa yang mesti
mengenyam pendidikan di luar negeri. Ya, jadi kalau mereka yang mengenyam pendidikan sampai universitas, akademi bahasa asing, itu adalah satu kebanggaan bagi mereka setelah selesai kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, mungkin sarjana bahasa asingnya. Ya. Dan mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan yang lebih dipercaya sama atasannya. Jadi kalau sekarang ini untuk pengalaman dan pengetahuannya itu sangat dibutuhkan. Ya, pengalaman yaitu kita ngambil dari kutipan, di mana kita dari bahasa China kita banyak membaca di medsos dan banyak mendengar. Nah, kita lama-lama juga akan bisa. Yang penting kita bisa membedakan antara huruf ejaannya yang dilontarkan itu harus diterjemahkan dalam arti yang gimana gitu. Ya, sekarang ini banyak kawan yang masih ingin mendapatkan ilmu dari bahasa China karena mungkin ya seperti di Pulau Bali kan, mereka itu banyak didatangi oleh wisatawan. Wisatawan itu kan banyak dari Tiongkok, Singapura, Thailand, yang membutuhkan seorang translator untuk membawa mereka ke maksud dan tujuan yang dia cari, yang dia incar itu apa. Ya, itu juga sebuah peluang usaha, peluang bisnis untuk bagaimana mendapatkan penghasilan apa. Jadi secara informal dan formal dalam menguasai bahasa Chinese itu triknya selalu sama. Cuma dari pengetahuan, mungkin pengetahuan dan mediasinya yang berbeda. Jadi banyak yang sudah menguasai dengan baik dan benar, udah mengenyam S1, nah itu lain lagi dengan kita yang hanya mendapatkan informal aja pengetahuannya, Pak. Kalau sejarah negara China memang sejarah yang paling tua. Tulisan China itu memang boleh dibilang ya dari ajaran-ajaran Nabi. Ya, waktu pertama kali menemukan dan dengan ajaran itu kita mengetahui adanya hukum karma misalnya. Nah, dari situ kita mulai sedikit demi sedikit tulisan itu disempurnakan. Ya, disempurnakan oleh Nabi. Kalau ini berarah ke budaya dan agama. Nabi Konghucu ya menyempurnakan tulisannya menjadi tulisan yang agak singkat tapi memiliki artinya yang sama. Nah, saya rasa negara Cina RRC sana mereka sekarang semua mengamal pada ajaran Nabi Konghucu, di mana Nabi Konghucu yang menyebarluaskan tulisan kanji. Dari maksud itu disempurnakan karena tulisannya itu memang sudah ada dari zaman raja kerajaan kaisar terdahulu. Dia itu menyempurnakan dengan mengajarkan setiap manusia harus bertakwa dan bertaat kepada ajaran Tian atau Tuhan, dan kita harus menghormati orang yang lebih tua dan orang yang dewasa dari kita. Dari sifat, sikap, dan kita menjadi seorang manusia yang amal, yang baik. Seorang manusia yang berguna. Dari situ tulisan maupun percakapannya itu pelan-pelan bisa kita sempurnakan dan kita tingkatkan, kita majukan dalam usaha serta bisnis. Saya rasa begitu apa yang bisa saya sampaikan, Pak. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Hasyim Hendra. Jadi menjadi penerjemah tidak harus pendidikan yang formal, informal juga sangat mendukung ya Pak.
Ya, Apalagi di dunia sekarang ini banyak sekali kita temui ya di YouTube atau di sosial media yang lain itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, terutama di dalam bahasa ya, mempelajari bahasa. Iya. Ya, baik ini ya, ya Pak. Kita meneliti dari medsos, akhirnya kita bisa mengerti dan kita bisa memahami serta memperluas pendidikan kita. Sama juga. Cuma kalau mendapatkan pengetahuan yang sudah disahkan oleh pemerintah itu lebih menjadi satu kebanggaan, Pak. Itu satu kebanggaan. Iya, karena ada legalitasnya itu. Jadi kebanggaan tersendiri. Ya, kadang kalau memang untuk kebutuhan melamar kerja atau di perusahaan atau di instansi itu kan memang butuh legalitas. Oh, ternyata sudah pernah berpendidikan di bahasa asing ya. Kalau sekedar hanya bisa itu memang ya tetap bisa diterima, tetapi peluangnya akan lebih besar ketika sudah punya legalitas tertentu ya. Iya, legalitas itu adalah menerbitkan sebuah bukti, tulisan hitam di atas putih. Ini adalah ijazah, misalnya ijazah S1 saya. Itu adalah satu. Iya, menarik sekali. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini ada dari Bu Eli Yuliana. Atau mau langsung bertanya Bu Eli? Silahkan Bu Eli, diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Sol. Selamat sore, Kok Hendra. Selamat sore. Ini kayaknya dari Singkawang ya, tadi lihat profil, terus cara ngomongnya juga kayaknya masih orang Pontianak. Ya, saya masih di Singkawang, Bu, tapi sering di Pontianak, Bu. Siap. Saya juga posisi di Pontianak, Pak. Oh, ya. Baik. Kok mau tanya nih ceritanya. Kan kayaknya dari cerita Koko nih kita lihat sering ke bicara ya, jadi sering ke oralnya secara langsung bicara sama orang China-nya di sana atau perusahaan yang berbicara bahasa Mandarin. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita di Pontianak aja ini kan ada bahasa Cina-nya terdiri dari 2 suku itu ya kok ya. Kalau di sana mungkin Koko kebiasaan menggunakan bahasa Mandarinnya. Karena kalau orang luar datang pasti Mandarin, jarang mau pakai bahasa kok dan hanya ya Pak. Terus yang kedua, yang pertama pertanyaan saya, ini ketika stuck nih ceritanya, kan biasa kita menerjemahkan tuh ada stuck, aduh apa ya, kok saya nggak tahu ya bahasa ini ya gitu, kata ini ya gitu. Nah kalau bahasa Inggris kita mungkin tadi bisa ngira-ngira gitu, ini kan bahasa yang agak sedikit rumit sebenarnya. Saya pernah belajar tapi waktu SD dulu sama temen juga sih, cuman setelah itu milih bahasa Inggris daripada bahasa Mandarinnya. Ribet, berpikir gitu karena dari tulisan juga beda kan. Nah, jadi ketika terjadi stuck seperti itu, apa yang Koko lakukan saat itu? Nah, kan kita gugup nih, pasti ketahuan nih, sama wajah juga pasti nampak gitu kan. Nah, trik dengan tipnya itu kok. Mungkin sama nanti ketika teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris juga, ketika stuck pasti semua bahasa itu pasti sama lah. Ya, makasih ya kok ya, sehat selalu. Iya, Bu Eli. Nah, dari pertanyaan itu ya, kalau menurut saya untuk khusus bahasa China itu kan memiliki logat, memiliki nadanya, ada nada yang keras, nada yang lembut, ada nada yang standar misalnya dalam pengungkapan suatu kalimat gitu maksud saya. Jadi untuk bahasa seperti itu kita kenapa harus gugup untuk menerjemahkannya? Ya karena kita tidak tahu apa yang diomongkan, apa yang disampaikan. Pertama kita harus mengetahui yang dikatakan user orang Chinese misalnya. Dia itu maksudnya begini. Jadi kita seolah bisa membayangkan huruf dan tulisan dan huruf Chinese yang diungkapkan oleh user. So, dari situ kalau kita menguasai, kita bisa mengartikannya, menerjemahkannya dengan gampang, Bu. Nah, kalau nada itu kan selalu ada nada yang menekan, nada yang standar, nada yang biasa, nada yang lembut. Tulisan kanji itu kan tidak semuanya sama.
dari gores, satu gores saja berbeda arti dan hurufnya. Jadi yang saya maksud dan saya tekankan, kita harus mengerti apa yang dikatakan user itu, dan kita harus membayangkan tulisannya itu kayak gimana. Ini tulisannya gimana loh. Jadi seolah kita udah mengerti, udah tahu, kita bisa mengartikan, mentranslate-nya dengan gampang kok. Ya, jadi tulisan itu kita belajar Chinese, les, kursus atau sekolah, kita itu utamakannya itu tulisan, kita belajar menulis. Menulis kalau bahasa Inggris ya dimulai dari huruf A, I, U, O, E, itu gimana kita mengejakannya. Jadi itu sama. Strategi dan taktiknya itu belajar, trik sukses berhasil gimana. Itu pengenalan huruf itulah yang paling penting kalau menurut saya. Kita bisa mengenal huruf ini. Ditanya orang, ini hurufnya apa, tulisannya apa. Kalau seandainya kita belum menguasai gimana cara menulisnya, ya paling enggak kita mengenal hurufnya aja dulu. Mengenal hurufnya dan kita bisa mengejanya, membacanya, kita mengerti maksudnya itu apa. Saya rasa begitu, Pak. Ya, bagaimana Bu Eli? Apakah sudah terjawab? Ya, Bu Eli, ya. Oke, semoga bisa mewakili jawaban dari Bu Eli, dan juga tadi ada pertanyaan yang sama ya. Jadi tidak perlu dijawab kembali dari Mas Galang Fajar. Tadi juga sama, menanyakan tentang kegugupan dalam menerjemah. Sudah terjawab ya Mas Galang ya. Kemudian ada pertanyaan ini dari YouTube, dan mungkin ini pertanyaan yang sangat mendasar sepertinya. Ini dari Wahyu Dika. Saya Wahyu Dika, ini mahasiswa Universitas Telkom. Ingin bertanya Pak, tips agar bisa menghafal bahasa Cina untuk pemula bagaimana Pak? Tipsnya untuk menghafal bagi pemula yang mau belajar ini bagaimana? Mungkin ada tips khususnya Pak, silakan Pak. Kalau tips bagi pemula Pak, itu menurut saya sama aja kita dengan sekolah waktu kita masuk SD. Sebelum masuk SD ya kita harus sekolah dulu. Ya, kita belajar dulu di TK bagaimana kita beradaptasi dengan teman. Ya, jadi dari beradaptasi situlah kita mulai bermain, bergaul. Kalau bahasa Mandarin Chinese itu memang ada diajarkan dari awal mulanya. Kita tips awalnya itu misalnya bertepuk tangan. Gitu. Kalau bertepuk tangan itu artinya dalam bahasa Mandarin mungkin paiso ya, paiso. Dari situ akan diajarkan logatnya, misalnya mengutarakan kalimat itu dengan lembut atau dengan menekan atau dengan keras gitu. Dari langkah boleh dikatakan langkah awal kita belajar. Ya, kita masih TK lah. Dari SD kelas 1 kita mulai pelan-pelan belajar. Dari mulai memahami dan membaca bertepuk tangan, misalnya tulisannya gimana, bagaimana mengejanya, bagaimana menulisnya, terus misalnya diutarakan huruf duduk itu harus tegak misalnya, tidak boleh bungkuk. Itu duduk itu gimana nulisnya, tegaknya gimana menulisnya, kan ada langkah-langkah awalnya, terus di mana mengejanya dan membacanya. Dari TK itu kan sudah dikatakan kita memahami pola yang bermain, beradaptasi. Dari situ kita mengenal lingkungan sekitarnya, baru kita mengarah ke tingkat yang lebih tinggi, Pak. Ya, mengarah ke tingkat yang lebih mendalam, kalau ilmunya boleh dikatakan lebih mendalami. Ya, kita mulai menghitung, misalnya dengan matematika, dengan ilmu fisika, kita mulai belajar gitu. Jadi sama juga ilmu bahasa Chinese dengan ilmu bahasa Indonesia, itu sama, polanya sama. Saya rasa begitu, Pak. Jadi dimulai dari keseharian ya, yang ada di depan kita bermain, kita terjemahkan dan seterusnya. Saya juga pernah mengikuti itu workshop bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin. Kebetulan di Universitas Telkom bulan lalu itu ada. Itu saya pernah ya tidak menyimak secara langsung ya. Itu ketika belajar itu sampai ada apa ya? Kita belajar membacanya itu ada tanda bacanya ya, baca.
pembacaannya harus keras, tegas seperti yang diutarakan Pak Hasim tadi, sampai dikasih tanda baca supaya membedakan ini harus dibaca lembut, ini harus dibaca tegas. Jadi sangat detail sekali ya Pak di bahasa Mandarin itu ya. Iya, itu harus ada ditekan misalnya kayak suara bentak ya. Iya betul, ada yang bentak, ada yang slow, dan itu artinya berbeda. Ketika diucapkan bentak dengan yang slow itu berarti berbeda artinya atau bagaimana itu? Beda arti Pak. Oh beda arti ya? Langsung berbeda arti. Kalau yang bahasa Indonesia kita biasa mengutarakan halus, berarti maksud yang disampaikan juga halus dan maksudnya baik mungkin kan. Kalau yang Asia mungkin ada tanda warningnya atau gimana itu kan. Nah, itu memang agak-agak sama. Bahasa kanji ini lebih luas pengertiannya Pak, lebih luas. Iya, lebih luas dan lebih detail ya. Ini sepertinya kita tambah satu pertanyaan terakhir, mungkin dari Mas Alvan Smart, bisa bertanya langsung. Silakan dihidupkan kameranya. Ini kepencet present atau mau bertanya langsung, Mas Alvan Smart? Silakan. Oh tidak bertanya. Mungkin tidak sengaja kepencet raise hand ya. Baik, terima kasih kepada Pak Hasim Hendra. Ini ada kenang-kenangan berupa penghargaan dan nanti untuk filenya akan dikirimnya ya. Ini dari Universitas Tekom dan juga dari Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas. Ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan ilmunya di siang hingga sore hari ini. Terima kasih Pak Hendra. Iya, terima kasih. Ya. Ini sudah bergabung kembali Ibu Rinrin. Monggo ya, Ibu Rinrin. Mas Solihan. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Solihan dan juga Pak Hendra Hasim yang sudah berkenan berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat dan memang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Bapak dan Ibu, sebelum nanti ke pengundian, kita akan simak dulu closing statement yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Teacherpreneur Indonesia Cerdas, Mas Mampu Ono. Pak Mampu Ono, apakah sudah bergabung bersama kita? Pak Mampu belum terlihat di Zoom, Bu. Belum terlihat. Sebentar ya, sebentar. Bu Rindit, sebentar baru mau gabung. Iya, Bu Ari, bagaimana? Baru mau gabung sebentar, Pak Mampu. Mas Mampu ditunggu, Mas. Pancasila dasar gerakan kita, PTIC gerakan moral, ciptakan teacherpreneur sejati. PTIC junjung harkat martabat pendidikan Indonesia, mengabdi untuk negeri, itulah semboyan kami. Satukan langkah maju bersama, PTIC Jaya, PTIC Jaya. Majulah PTIC, perkumpulan teacherpreneur Indonesia cerdas, di bawah rahmat Tuhan yang kuasa, Pancasila dasar gerakan kita. PTIC gerakan moral, ciptakan teacherpreneur sejati. PTIC junjung harkat martabat pendidikan Indonesia.
Universitas Tekom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Baik, kita masih tergabung lagi di Inspiring Professional, trik sukses penerjemah delegasi. Hari ini Sabtu 22 Januari tahun 2022 merupakan tanggal yang cantik ya. Nanti 1 bulan lagi lebih cantik. Ya, tampak sudah hadir Mas Mampuono atau Bapak Mampuono, Pak Ketum PTIC. Pak Mampu, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Mbak. Sorry, ini masih perjalanan di mepet ke pinggir jalan ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Suara saya ya, bisa hati-hati ya Mas ya. Ya, okay. Suaranya boleh lebih dikuatkan ya Mas ya. Ya, Mas Mampu ini adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas dan akan memberikan closing statement untuk tadi 2 narasumber yang sudah hadir bersama kita membersamai. Silakan Pak Mampuono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, terutama Ketua Umum PTIC, Rektor Stekom, teman-teman pengurus pusat, teman-teman panitia yang bekerja di belakang layar, kemudian juga narasumber. Ada orang narasumber yang sudah berbagi dengan rela hati pada siang hari ini, orang-orang hebat yang menginspirasi. Terima kasih atas apa yang sudah di-share kepada teman-teman. Semoga apa yang sudah disampaikan ini juga menjadi leverage atau pemantik bagi mereka. Teman-teman yang pada siang hari ini ada sekitar 73 yang masih hadir, alhamdulillah itu bisa mendapatkan daya dorong untuk bergerak lebih sehingga mental teacherpreneurship atau mental entrepreneurship yang dimiliki oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan tempat yang pas, media yang pas untuk diimplementasikan, terutama dari sisi interpreting ya gitu ya. Kita tahu bahwa ya hari ini kita berada di sebuah desa besar, sebuah desa global, di mana kemampuan-kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan segala bangsa yang ada di dunia ini diperlukan, dan strategi-strategi untuk itu juga teramat sangat diperlukan. Jadi teman-teman semuanya mungkin pasti akan setuju bahwa ketika kita memiliki sebuah usaha, walaupun sekecil apapun, katakan jualan keripik, jualan kerupuk, atau handicraft, atau apapun yang sifatnya kreativitas dan seterusnya, ini akan menjadi hebat, menjadi dahsyat ketika ini bisa sampai ke seantero dunia. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan-kemampuan yang sifatnya adalah interpretatif, kebahasaan, ya, dan ini tentu membutuhkan skill, dan alhamdulillah semuanya tadi tips-tipsnya sudah dibagi-bagi, dan kami sebagai kebetulan saya juga bergerak juga, selain saya ada penguasaan dari sisi kimia, dari sisi IT, bahasa, ini ternyata memegang peranan yang teramat penting di segala lini, ya, termasuk bagaimana menguasai pengetahuan-pengetahuan yang lain, sebuah bahasa yang dikuasai oleh orang-orang yang
berada di sebagian besar dunia ini, seperti misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan seterusnya. Ini menjadi hal penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kami sebagai organisasi PTIC, kami tentu saja akan merasa hal-hal yang berkait dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber ini akan menjadi lebih intensif, akan lebih powerful, itu apabila ini ada tindak lanjutnya, ya. Jadi akan sangat menggembirakan sekali bila mana PTIC berkesempatan untuk berkolaborasi lebih erat dengan teman-teman yang menjadi narasumber yang bisa berbagi, dan didesain mungkin rancangannya seperti apa yang itu bisa doable, ya, bisa dilaksanakan, dan ini membawa peningkatan, ya, selain di sisi kompetensi juga dari sisi teacher, juga dari sisi trainer. Mbak Ririn, mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar untuk closing statement-nya. Pada intinya, saya sebagai Waketum PTIC, Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas, merasa sangat bangga sekali, merasa sangat bersyukur sekali, juga berterima kasih kepada para narasumber dan juga hadirin yang hadir pada siang hari ini, yang terus-menerus meluangkan waktu di kala weekend, di kala seharusnya mungkin waktu untuk keluarga, seharusnya waktu untuk berlibur, tapi masih menyempatkan diri untuk bergerak menuntut ilmu, jadi lifelong learners, walaupun mungkin dengan keterbatasan secara online ini, tapi ini sudah jadi nilai tambah. Dan ya, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Selamat terus untuk belajar, dan belajar itu seperti menanam padi, ya. Jadi ketika padi ikut tumbuh, rumput pun ikut tumbuh. Ketika pengetahuan kita, keterampilan kita, kompetensi kita meningkat pesat, rezeki itu akan mengikuti. Saya pikir demikian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesarnya apabila dalam penyampaian saya dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Pak Mampono yang sudah berkenan memberikan closing statement untuk acara kita di siang hari ini. Pak Mampu ini adalah kandidat doktor untuk jurusan bahasa Inggris, ya Mas, ya. Sukses ya, mudah-mudahan cepat disertasinya sehingga menjadi lancar ke depannya untuk mendulang masa depan gemilang, ya. Dan juga teacherpreneur-nya, ya. Kan juga dokter, ya. Amin. Ya, teman-teman yang belum berbisnis, mari sama-sama kita tingkatkan teacherpreneur kita, begitu. Baik Mas, selamat jalan, hati-hati di jalan ya Mas. Selamat jalan perjalanan, semoga lancar semuanya. Ada juga, hati-hati ya. Ya. Baik teman-teman, acara yang kita nanti-nantikan yaitu pembagian door prize dari Stekom. Siapakah yang akan mendapatkan cindera mata dan e-money sebesar Rp50.000 sebanyak 5 buah. Untuk ini Mas Solihan akan memandu. Silakan Mas Solihan. Ya, terima kasih Bu Rin. Assalamualaikum semuanya, masih bertahan hingga sore hari ini. Silakan kita ketik angka 1 di kolom komentar ya untuk semangat kita semua. Ya, terima kasih yang sudah mengetikkan angka 1. Semoga hari ini beruntung semua. Ya. Oke, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa hari ini ada 10 kalender dari PTIC dan juga 5 e-money dari Universitas Tekom senilai Rp50.000 untuk satu orang pemenangnya, ya. Jadi ada 5 kali Rp50.000. Baik, saya akan mengundi. Yang pertama adalah 10 buah kalender. Ya, 10 buah kalender PTIC kita undi. Ya, nama yang pertama beruntung mendapatkan kalender PTIC kalender 2022. Ini masih di bulan Januari, ya. Yang pertama ada Ibu Rohdimah SPD. Selamat kepada Ibu Rohdimah. Ya, nanti bisa konfirmasi di nomor 08588805x11 atau nanti saya ketik di live chat, ya. Nama yang kedua mendapatkan kalender dari PTIC adalah ya, Ibu
Anita Aryani. Selamat kepada Ibu Anita Aryani, ini pelanggan hadiah kita. Sudah mendapat hadiah yang ke-7 atau ke-8, saya lupa ya. Ibu Anita, selamat. Kemudian nama yang ketiga berhak mendapat kalender dari PTIC adalah, siapakah yang beruntung? Ibu Siti Rohmah S. Ya, Bu Anita sudah mendapat lagi. Terima kasih Bu Anita. Rumahnya sangat jauh sekali ya ternyata ya. Dari mana Bu? Dari Balangan ya. Oke, saya acak lagi nama yang keempat mendapatkan kalender dari PTIC. Ini pengirimannya dari Semarang ya. Jadi mohon maaf ketika alamatnya sangat jauh ya. Yang keempat mendapat kalender adalah Ibu Nur Hastuti. Ibu Nur Hastuti, selamat kepada Ibu Nur Hastuti. Kemudian langsung yang kelima mendapat kalender dari PTIC dan juga Universitas Telkom. Iya, Ibu Heni atau siapa ini? Oh, Ibu Heni Indriana Dewi, selamat mendapat kalender PTIC. Kemudian nama yang keenam yang beruntung ya. Ini tadi nama-nama yang aktif di chat yang saya tulis, yang hanya diam saja ya tidak ada peluang untuk mendapatkan hadiah. Ada Mas Alvan Smart, selamat kepada Mas Alvan Smart, kalender dari PTIC. Kemudian yang ketujuh mendapatkan kalender adalah yang ketujuh, masih ada 3 nama lagi, jadi masih banyak kesempatan. Ada Mas Galang Fajar ya, jadi sudah sempat bertanya beberapa kali. Selamat Mas Galang Fajar. Kemudian yang ke-8 masih dengan kalender dari PTIC dan Universitas Telkom. Ada Ibu Tri Utami ya, kalender dari PTIC dan Universitas Telkom. 2 nama lagi mendapatkan kalender sebelum kita undi 5 pemenang mendapat e-money. Ya, nama yang ke-9 yang beruntung adalah siapa ya? Bapak Pitra Duran ya, Pitra Duran, Bapak atau Ibu ini mohon maaf kalau saya salah. Kemudian saya acak lagi, nama terakhir yang mendapat kalender adalah jreng-jreng, nggak ada musiknya. Dari Mas Saiful Anam atau Bapak Saiful Anam ya. Nah, terima kasih sudah 10. Baik, saya acak lagi. Selanjutnya 5 pemenang yang mendapatkan Rp50.000 dari Universitas Telkom. Ini bisa transfer rekening bank, bisa melalui akun OVO, link aja, Dana, dan lain-lain ya. Semuanya bisa. Ya, yang penting bisa ditransfer menggunakan banking. Ya, yang pertama mendapat Rp50.000 adalah Bapak atau Ibu ini. Bapak Faris Fajar ya, atau Kakak Faris Fajar. Selamat mendapat Rp50.000 dari Universitas Telkom. Ya. Kemudian yang kedua mendapat Rp50.000 lagi adalah siapakah beliau yang beruntung? Ibu Endang Wahyuni, selamat mendapat Rp50.000. Ibu Endang, kita acak lagi. Yang ketiga mendapat Rp50.000. Ya, hari ini pemenangnya banyak sekali, 15 ya. Ada Bapak Abdus Somad Nur Rahman mendapatkan Rp50.000 dari Universitas Telkom. Kemudian yang keempat mendapat Rp50.000 lagi. Ya, ini ada 5 pemenang. Ini yang keempat. Ada siapakah? Ya, Bapak Wawan Pambudi Wibowo. Selamat kepada Bapak Wawan Pambudi. Kita acak lagi. 1 nama terakhir mendapat Rp50.000. 1 nama terakhir. Oke. Ya, ada siapakah? Ada Pak Abdullah Fattah ya. Selamat. Nah, tadi sudah 10 pemenang kalender dan juga 5 pemenang mendapat Rp50.000. Silahkan bisa menghubungi nomor yang saya tulis di live chat ya. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Rinrin. Terima kasih Mas Solihan dan kami ucapkan selamat kepada 15 pemenang yang pada siang hari ini mendapatkan hadiah baik itu kalender maupun voucher. Semoga bermanfaat ya. Dan nantikan
acara kita untuk Sabtu yang akan datang. Terima kasih kepada para narasumber, yaitu Pak S.W. Anwar dan Pak Hendra Hasim yang sudah berkenan juga hadir di sini, juga kepada Ketua Umum PTIC, kemudian Wakil Ketua Pengurus dan Pak Jos. Saya tutup dengan pantun bilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. I hope what I am delivering today can care about our environment, because the good environment has the good effect for our health. Thank you very much for your attention today. I'm sorry for any words. And wishing you good morning and good afternoon. See you later in Inspiring Professional. Ya, mohon bisa dihidupkan kameranya, kita foto bersama. Silakan dihidupkan kameranya. Sambil boleh bersapa-sapa ya, kita aktifkan mikrofonnya gitu. Sudah stay. Terima kasih. Kameranya bisa dihidupkan Bapak Ibu. Master kita ya. Kita foto bersama 1, 2, 3. Sambil kita mendengarkan himne PTIC. Di halaman kedua 1, 2, 3. Boleh bergaya Pak Didin dari SMK Budi Agung. Di halaman ketiga 1, 2, Yurika Ervina Bangki, terima kasih. Ya, terima kasih sudah saya foto semua. Juga Kita masih mendengarkan himne PTIC. Muhammad Fahrudin, Abi Joni Aine ya. Pak Muhammad Irin, luar biasa, mantap, mantap. Ya, keren abis keren. Luar biasa. Ya, Sabtu yang akan datang dengan iya. Yang lainnya. Siap-siap Bunda, siap-siap. Ya. Terima kasih Bu Rinrin, luar biasa. Terima kasih Pak Solehan. Pak Sabtu depan bocorannya apa Bu? Sabtu depan Bu. Wow, ada yang sudah disiapin ya? Ya, mohon maaf saya bukan Pak. Duluan ya, pokoknya. Bunda pasti lebih seru. Terima kasih Pak. Pasti lebih seru. Luar biasa. PTIC luar biasa. Ya. Oke, boleh lift ya. Ya. Terima kasih Bu Ari. Jangan lupa terima kasih Pak Haryono. Terima kasih Pak Hasim. Bu Ari, terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, di mana nih? Ini Pak sama Arya. Pak Hafid Bu, masih di sekolah. Oh. Ditunggu ya, PTIC Jawa Barat bergerak. Siap Bu. Oke. Itu yang di belakang diajak itu. Ya Pak Hafid. Barengan. Ya. Nanti hari Rabu kalau moderatornya nggak berhalangan gantiin ya. Siap Bu. Ya, karena pakai bahasa Inggris, speaking to English dari awal sampai akhir. Ya, besok hari Rabu. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mantap. Ini Bu ada Pak Hafid, nanti bisa dibantu di PTIC Bu. Beliau aktif. Siap. Terima kasih. Berarti bisa juga ya bergabung di sini nanti? Ya, bisa Bu. Karena beliau sering aktif di stakeholder. Ya. Dan PTIC. Baik, Bapak dan Ibu mungkin ada yang juga tertarik untuk menjadi petugas, untuk moderator, boleh kontak saya ya untuk bergiliran. Ya, ini Bu Yurike, siap ya, Ya. Bu Yurike. Iya. Nanti pokoknya Nanti saya agendakan infokan ya. Bun, iya. Kalau sudah siap, saya infokan ke Bunda. Ya, Ya, baik. mantap Nanti PTIC minta luar CV-nya. biasa, iya. Terima Mantap. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam Kita sehat. tutup ruang Zoom-nya ya. Salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa Sabtu depan.